Kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah. Kondisi yang pertama adalah kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab, terdapat lapisan masyarakat yang beragam dengan kondisi yang berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan istrinya di lapisan kaum bangsawan demikian mengalami kemajuan. Seorang istri mempunyai porsi yang sangat besar dalam kebebasan berkehendak dan mengambil kebijakan. Wanita selalu dihormati dan dijaga. Tidak jarang, pedang harus terhunus dan darah tertumpah karenanya. Seorang laki-laki yang ingin dipuji di mata orang Arab karena dia memiliki kedudukan tinggi berupa kemurahan hati dan keberanian, maka kebanyakan waktunya hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Seorang wanita dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian jika dia suka, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tanpa dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan pengambil keputusan. Hubungan antara laki-laki dan wanita melalui proses akad nikah adalah di bawah penguasaan para wali wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu tanpa seizin mereka. Demikianlah kondisi kaum bangsawan. Sementara pada lapisan masyarakat lainnya, terdapat jenis lain dari percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Tidak kami dapatkan ungkapan yang lebih tepat untuk hal itu daripada pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan riwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pernikahan adalah sekarang. Caranya, seorang laki-laki datang kepada wali laki-laki untuk melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahkannya. Bentuk pernikahan yang kedua adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan, bersenggamalah dengannya." Kemudian setelah itu istrinya ini diasingkan oleh suaminya dan tidak disentuh selamanya hingga kelihatan tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, maka dia menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibda. Yang ketiga, sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari kelahiran, dia mengutus seseorang kepada mereka. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anak tersebut mengambil nasabnya. Yang keempat adalah laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seorang wanita, sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya tersebut. Mereka ini adalah para pelacur. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka yang menjadi simbol siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya, lalu mengundang para ahli pelacak jejak al-qafah. Kemudian mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa mereka pandang cocok. Lantas orang ini mengakuinya dan dipanggillah dia sebagai anak. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut kecuali pernikahan ala saat ini. Mereka suka mengadakan pertemuan-pertemuan antara kaum laki-laki dan wanita yang diadakan di bawah kilauan mata pedang dan hulu-hulu tombak. Juga, pemenang dalam perang antar suku dapat menyandra wanita-wanita dari suku yang kalah, lalu berbuat sesukanya terhadap mereka. Akan tetapi, anak-anak yang lahir dari ibu seperti ini akan mendapatkan aib sepanjang hidup mereka. Kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak atau berpoligami tanpa batasan tertentu. Jadi seseorang bisa menikah entah itu istrinya 10, 14, 20 atau 99 atau berapapun, itu tergantung dari yang mereka suka saja pada masa jahiliyah. Mereka mengawini 2 saudara sekaligus. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah diketalak atau ditinggal. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 22-23. Hak menalak merupakan wewenang kaum laki-laki dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya kepada suatu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya, atau satu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lainnya. Hanya saja masih ada kelompok laki-laki yang wanita dan keagungan jiwanya menolak keterjerumusan dalam perbuatan nista tersebut. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih baik ketimbang kondisi para budak wanita. Mereka, para budak wanita, mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan nista semacam itu sebagai suatu aib bagi mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tidak ada klaim nasab kepada selain bapaknya dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada pemilik kasur, yakni suami, jika ia hasil pernikahan yang sah. Sedangkan pezina hanya menuai kekecewaan dan tidak berhak atas nama anak tersebut." Begitu juga dalam hal ini terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zam'ah dalam persoalan nasab anak dari budak wanita milik Zam'ah yang bernama Abdurrahman bin Zam'ah. Sedangkan hubungan antara seorang bapak dengan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait untuk syair yang berbunyi, "Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami bagai buah hati, berjalan melenggang di atas bumi." Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup-hidup anak wanitanya karena takut malu dan enggan menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." Quran Surah Al-An'am ayat 151. Dan dalam firman-Nya yang lain yang artinya, "Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Quran Surah An-Nahl ayat 58-59. Kemudian di firman yang lain yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." Quran Surah Al-Isra ayat 31. Serta firman yang lainnya yang artinya, "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya." Quran Surah At-Takwir ayat 8. Akan tetapi, kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaksud dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebar dan marak terjadi. Sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dari serangan musuh. Sedangkan hubungan seorang lelaki dengan saudaranya, anak-anak paman, dan kerabatnya demikian rapat dan kuat. Hidup dan mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku. Semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antar sesama suku dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan, pilar sistem kemasyarakatan dalam fanatisme ras dan rahim, hubungan ikatan kekerabatan, mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, "Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizolimi." Dalam maknanya yang hakiki, alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, persatuan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan satu garis bapak teratas, sebagaimana yang kita lihat terjadi antara suku Aus dan Khazraj, suku Abs dan Zubian, suku Bakar dan Taghlib, dan lain-lain. Adapun hubungan antar suku yang berbeda-beda
benar-benar tercerai-berai. Mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam perang. Hanya saja, terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan sebagian yang terpadu antara ajaran agama dan kufarat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan dan afiliasi malah menyebabkan bersatunya antar suku yang berbeda. Al-Ashhur Al-Hurum, bulan-bulan yang diharamkan dalam perang, menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan kebutuhan hidup mereka. Singkat kata, kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan kufarat merajalela di mana-mana. Sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan hingga terkadang diberlakukan seperti bak benda mati. Hubungan antar manusia sangat lemah. Sementara pemerintah yang ada, perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang. Dengan kata lain, mengisi kekayaan mereka sendiri yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Selanjutnya kita masuk ke kondisi ekonomi. Kondisi sosial yang tadi kita jelaskan sangat berimbas kepada kondisi ekonomi. Hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup bangsa Arab. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali bila keamanan dan perdamaian merata. Akan tetapi, hal itu semua lenyap dari Jazirah Arab kecuali pada Al-Ashhur Al-Hurum saja. Dalam bulan-bulan inilah pasar-pasar haram terkenal seperti Ukaz, Zilmajas, Majannah, dan lain-lain beroperasi. Sedangkan dalam kegiatan industri, mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah seni tunanan, berupa kain-kain sutra dan lain-lain. Ada juga sama kulit binatang dan lainnya. Kegiatan ini pun hanya ada pada masyarakat Yaman, Hirah, dan pinggiran negeri Syam. Memang benar, di kawasan domestik Jazirah terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah, dan berternak kambing seperti sapi serta unta. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal. Namun, harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan. Kemiskinan, kelaparan, serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat. Yang selanjutnya adalah kondisi moral. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pada sisi masyarakat jahiliyah terdapat kehidupan nista, pelacuran, dan hal-hal lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan ditolak oleh hati nurani. Namun demikian, mereka juga mempunyai akhlak mulia dan terpuji yang amat menawan siapa saja, juga membuatnya terkesima dan takjub. Di antara akhlak-akhlak tersebut adalah kemurahan hati. Mereka dapat disebut kemurahan hati dalam kasus mereka yang berlomba-lomba memiliki sifat ini dan berbangga dengannya. Setengah dari bait-bait syair mereka dituangkan untuk menyebutkan sifat ini, baik dalam rangka memuji diri sendiri maupun memuji orang lain. Seseorang terkadang kedatangan tamu di saat temperatur udara sangat dingin dan perut merintih kelaparan. Dan di saat itu pula ia tidak memiliki harta apa-apa selain unta betina yang satu-satunya menjadi gantungan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi, karena terobsesi oleh getaran kemurahan hati, membuatnya bergegas untuk menyuguhkan sesuatu. Karenanya, dia lintas menyembelih satu-satunya unta miliknya untuk tamunya tersebut. Di antara pengaruh sifat murah hati tersebut, menjadikan mereka sampai-sampai rela menanggung denda yang demikian besar dan beban-beban yang dahsyat demi upaya mencegah pertumpahan darah dan melayangnya jiwa. Mereka berbangsa atas hal tersebut dan menyombongkan diri di hadapan orang lain, baik para tokoh maupun para pemuka. Sebagai implikasi dari sifat tersebut, mereka membanggakan diri dengan kebiasaan meminum arak. Hal ini sebenarnya bukanlah lantaran bangga dengan esensi minum-minuman itu, tetapi lantaran hal itu merupakan sarana menuju tertanamnya sifat murah hati tersebut, dan juga sarana yang memudahkan tumbuhnya jiwa yang suka berfoya-foya. Dan lantaran itu pula, mereka menanamkan pohon anggur dengan al-karam, kemurahan hati. Sedangkan arak yang terbuat dari anggur itu mereka namakan bintul karam, putri kemurahan hati. Jika Anda membuka lembaran-lembaran diwan atau koleksi-koleksi syair jahiliyah, Anda akan menemukan satu bab yang bertajuk Al-Madihwa, Al-Fakhr, yang artinya puji-pujian dan kebanggaan diri. Dalam hal ini, Antara bin Sayyid Al-Absi mengurai syair-syair syairnya dalam Mu'alakahnya, yang artinya, sungguh, aku telah menenggak arak di tempat mulia. Sesudah wanita-wanita penghibur dilantarkan dengan botol kuning di atas nampan dan terangkai bunga dan genggaman tangan dingin. Saat aku menenggak,
sungguh aku habiskan seluruh hartaku. Namun begitu, kehormatanku masih sadarkan. Kala aku tersadar, tak akan lengah menyongsongkan panggilan, sebagaimana hal itu melekat pada sifat dan tabiatku. Pengaruh lainnya dari sifat Al-Karam adalah menjadikan mereka sibuk dengan permainan judi, di mana mereka menganggap hal itu sebagai salah satu sarana menuju sifat tersebut, karena dari keuntungan yang diraih dalam perjudi tersebut. Mereka belanjakan makanan untuk fakir miskin, atau bisa juga diambil dari sisa saham yang diraih masing-masing pemenang. Oleh karena itu, Anda mendapatkan Al-Quran tidak mengingkari manfaat dari arak dan judi itu. Akan tetapi, yang dinyatakan Al-Quran adalah dan dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Akhlak baik bangsa jahiliyah yang kedua adalah menepati janji. Janji dalam tradisi mereka adalah laksana agama yang harus dipegang teguh. Bahkan untuk merealisasikan, mereka tidak segan-segan membunuh anak-anak mereka dan menghancurkan tempat tinggal mereka sendiri. Untuk mengetahui hal itu, cukup dengan membaca kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Sama'u bin Adiyah, dan Hajib bin Zurarah At-Tamimi. Yang ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan, cemburu buta, dan cepatnya emosi meluap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Dan apabila hal itu terjadi, maka mereka tak segan-segan menghunus pedang dan menghancurkan hulu tombak serta mengorbankan peperangan yang panjang. Mereka juga tidak peduli bila nyawa mereka menjadi taruhannya demi mempertahankan sifat tersebut. Sifat yang keempat adalah tekad yang pantang surut. Bila mereka sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, mereka menganggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat menerjang bahaya demi hal itu. Kemudian sifat yang kelima adalah meredam kemarahan, sabar, dan amat berhati-hati. Mereka menyanjung sifat semacam ini. Hanya saja keberadaannya seakan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. Nanti kita dapat ambil contohnya ini di kisah sebelum terjadinya perang Badar, kisah tentang Abu Sofyan. Selanjutnya kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu gaya hidup lugu dan polos ala Badui dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat-sifat jujur, amanah, serta anti menipu dan khianat. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini, di samping letak geografis Jazirah Arab di dunia luar, adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Tampaknya, akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat menjaga harta diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan, kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas. Namun bukanlah maksud kita di sini menyebutkannya secara tuntas.